She's a liar. Halo kalian semua, selamat welcome kembali di channel yang sangat-sangat amburadul ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul The Last House on the Left. Bagaimana kisah alur menariknya? Kita langsung saja ke videonya tanpa berlama-lama. Let's go. Diawali dengan dua petugas kepolisian yang sedang membawa pelaku kriminal yang bernama Kruk. Di saat menunggu kereta api melintas, tiba-tiba mobil polisi ditabrak oleh saudara Kruk dan membuatnya melarikan diri dari polisi. Dan orang itu adalah Prancis, adik dari kandungnya Kruk, dan Sedal, sang kekasihnya yang memiliki jiwa-jiwa kriminalitas yang sama. Hal itu terlihat di mana mereka sangat nafsu ketika sang petugas sudah mulai mengembuskan nafas terakhirnya. Hal itu membuktikan bahwa mereka bertiga tidak punya rasa kasihan ataupun keadilan. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang harmonis sedang merencanakan untuk liburan keluarga. Ada seorang gadis muda yang bernama Mari, seorang atlet renang yang berambisi untuk menjadi juara dalam turnamen perlombaan. Dan juga ada si ibu bernama Emma yang gak kalah kawainya dengan si anak. Dan yang ketiga, ada sang ayah yang bekerja di sebuah rumah sakit umum bernama John. Singkat cerita, mereka bertiga telah tiba di sebuah rumah yang jauh dari pemukiman warga dan juga berposisi di pinggir danau. Place looks good. Saat sedang dalam masa gabut-gabutnya, Mary pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke kota menemui teman lamanya, di mana mereka tidak menyadari bahwa hal ini akan menjadi mimpi paling buruk baginya. Tak lama setelah itu, Mary pun akhirnya bertemu dengan kawan lamanya. Lalu setelah itu muncullah seorang pria polos menawarkan sesuatu kepada teman Mary, di mana si temannya itu langsung menerimanya dan akan pergi ke hotel tempat menginapnya si Justin. BTW nama pria asing itu adalah namanya Justin, Justin. Look, I've got some creamy. Awalnya Mary tidak ingin masuk ke dalam, tetapi karena dirinya merasa gabut sendirian di dalam mobil, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam hotel dan mereka bertiga pun akhirnya bagi duo jedak-jeduk di dalam kamar hotel itu. I'm all over. All over. Yeah, my dad and uncle has moving around a lot. So Ketika mereka sedang asik-asiknya jep-ajepan, tiba-tiba muncullah geng Kruk, Prancis dan Sedal yang membuat mereka semua terkejut terheran-heran. Evening. yeah, right. Karena ternyata Justin adalah anak dari Kruk yang sudah disuruh untuk menunggu di hotel. Menyadari Mary dan temannya sudah melihat Kruk yang bahwasanya seorang buronan, Kruk pun terpaksa membawa mereka ke dalam mobil dan pergi menuju danau untuk menghindari kejaran dari para polisi. Just let them. Karena tidak bisa melawan ayahnya, Justin pun hanya bisa melihat Mary dan temannya digerayangi oleh Prancis yang merupakan pamannya sendiri. Lalu saat mendapatkan kesempatan, Mary and friend pun langsung memberontak dan membuat situasi dalam mobil pun tak karuan, di mana hal itu membuat mobil mereka menabrak pohon dan membuat Prancis terluka. Kemudian Mary pun menyuruh temannya untuk berlari, akan tetapi Prancis dan Sedal berhasil menangkapnya dan membawa kembali ke tempat semula. Ketika Kruk melihat sifat Justin yang kurang kejam, dia pun berinisiatif akan membuatnya menjadi pria yang amat sangat dewasa menurutnya, yaitu dengan memperkosa Mary tepat di depan mereka semua. Dan jika Allah Justin gak mau, gak apa-apa, biar aing saja yang menggantikannya. Wehehe. Namun karena Justin memiliki sifat yang tidak enakan, dia pun menolak hal tersebut yang membuat teman Mary mengatakan sesuatu yang cukup menghina. Dengan perkataan itu yang membuat Kruk dan Prancis marah sehingga mereka berdua menyiksa teman si Mary yang membuatnya is dead pada hari itu juga. Untuk memberikan contoh bagaimana menjadi sosok pria dewasa sesungguhnya, Kruk pun akhirnya menyentuh tubuh semok mulusnya Mary tepat di depan Justin. Sedangkan sang kekasihnya si Kruk yakni Sedal pun malah membantu Kruk untuk melakukan aksi adu logam batangnya tersebut. She's a liar. Setelah selesai Mary pun menambar si Kruk dan segera beralih ke tepi danau dengan ekspektasi kemampuan berenangnya yang lancar jaya. Mary pun optimis bisa meloloskan diri dari mereka, tapi faktanya dia pun harus ditembak mati oleh si Kruk bersama saudaranya.
Bukannya bersembunyi di atas kasus pembunuhan, si Kruk bersaudara justru malah datang ke rumah Mary dan mengaku telah mengalami kecelakaan, di mana ayah Mary pun yang merupakan seorang dokter langsung mengobati Francis tanpa mencurigai mereka sedikit pun. Karena di luar sedang hujan badai, setelah selesai mengobati Francis pun, si ayah lalu menawari mereka mengendong di kamar tamu yang terletak di seberang rumah tersebut. Akhirnya si Kruk dan kawan-kawan pun tidak punya pilihan lain selain menginap di rumah tersebut. Saat Justin pergi ke toilet, dia nampak terkejut melihat ada foto Mary di rumah mereka. Dan dia pun menyadari bahwa ini adalah rumah Mary dan mereka berdua merupakan orang tuanya. Karena masih merasa bersalah, Justin pun segera diam-diam menaruh kalung milik Mary yang sempat diambil sebelum dibunuh tadi, berharap orang tuanya tahu bahwa Kruk dan saudaranya adalah pelaku yang sudah membunuh anaknya. Di saat Kruk sedang istirahat di kamar tamu yang terletak di rumah seberang, kita diperlihatkan oleh seseorang yang muncul dari dalam air, yang ternyata itu adalah Mary yang telah berhasil selamat dari tembakan beruntun tadi. Di saat Mary berusaha untuk mengetuk pintu rumah, akhirnya dia berhasil diselamatkan oleh si mama dan bapak. Dengan cepat, si Padar pun segera berusaha mengeluarkan peluru yang ada pada tubuh Mary, yang dimana ibunya sedang berusaha pergi ke dapur untuk mengambil air. Di situ dia melihat kalung Mary yang biasanya selalu ia pakai kemana-mana, hingga akhirnya si ibu dan si ayah sadar bahwa insiden yang menimpa Mary ada hubungannya dengan si Kruk bersaudara. Tak hanya itu, si Padar Madar pun dibuat bersedih ketika menyadari bahwa Mary telah diperkosa dan tidak akan menang jika melawan Kruk bersaudara. Si Padar Madar pun berinisiatif untuk membawa Mary pergi dengan menaiki kapal, tapi sayang dia lupa naruh kuncinya di mana. Di saat si Padar sedang mencari kunci, si ibu pun pergi ke dapur untuk mengambil sebagai senjata untuk berjaga-jaga di saat mereka terancam. Namun tiba-tiba saja si Madar dikejutkan dengan Francis yang muncul secara tiba-tiba. Si Madar yang sedang panik pun berusaha menutupi foto Mary yang terpapang di sebuah kulkas, karena jika ketahuan tentunya akan membuat mereka sekeluarga akan berada dalam bahaya. Kemudian si Francis melihat Mary yang sedang terpapar. Si Madar langsung membeledaknya sekeras mungkin menggunakan botol cap orang tua. Son of a bitch. Dan di saat Francis hendak berdiri kembali, si ibu langsung menodongkan pisau tepat di dadanya. Namun dia adalah Francis, meskipun sudah ditodongkan pisau, nyatanya dia masih bisa berdiri. Hingga akhirnya tiba si ayah yang langsung memukulnya menggunakan martil. Karena masih belum mati juga, dengan terpaksa si ibu dan si ayah merendam kepala Francis ke dalam wastafel cuci piring, lalu dipukul kembali kepalanya sekali lagi. Tidak ingin membuang-buang waktu, si Padar Madar pun segera menuju ke rumah sebelah yang menjadi tempat menginap si Kruk bersama kekasihnya. Dimana saat mereka sampai di sana, sudah ada si Justin yang sedang memegang sebuah pistol di tangannya. Dengan sifat Justin yang sangat baik, hati ramah, culun dan tidak sombong, dia pun memberikan pistol itu kepada si Madarnya si Mary. Dan si Justin berharap mereka bisa membunuh ayahnya sendiri. Tapi saat hendak membunuhnya, Saddle pun terbangun dan berhasil membuat Kruk kabur dari tempat itu. Sehingga harus membuat si Saddle berurusan terlebih dahulu bersama si ayah. Sehingga terjadi perkelahian part 2 antara mereka. Hingga hal itu membuat Saddle harus tewas karena terpetir kali 500 oleh kakek Zeus tepat di perutnya. Sementara itu, Kruk melarikan diri ke rumah sebelah yang di situ masih ada Mary yang sedang terbaring lemas di dalam rumah. Namun ternyata si Mary sudah menghilang dan pindah ke kapal dari sana. Sebaliknya, dia harus melihat adiknya Francis yang sudah ngakulir tak bernyawa dan mengenaskan. Sementara itu, si ayah segera mengikuti Kruk ke rumah sebelah untuk mencegah Kruk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi tiba-tiba si Kruk tiba-tiba menyerangnya dan terjadi perkelahian antara dua orang ayah yang berbeda sifatnya. Di saat si Kruk berhasil melumpuhkan ayahnya si Mary, tiba-tiba saja si Justin datang dengan menodongkan pistol kepada ayahnya, yaitu si Kruk. Tapi sayangnya hal itu tidak membuat Kruk gentar, bahkan seorang Justin yang anaknya sendiri pun dicekik dan ditusuk oleh batang besi tepat di dadanya. Di saat si Kruk lengah, datanglah si ibu Madar dengan menyemprotkan apar kepada si Kruk, kemudian dibeledakkan kepada kepalanya, hingga membuat si Kruk tidak sadarkan diri.
Saat si Padar, Mother, Mary, dan juga Justin selamat, mereka segera pergi ke kota dan hendak dirawat di rumah sakit sementara. Lalu si Padar kembali ke rumah tersebut untuk menyelesaikan urusannya dengan si Kruk ini, di mana si ayah membius si Kruk dengan dosis tinggi yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu si Padar meletakkan kepalanya tepat di mesin oven yang sangat panas, sepanas seblak Bu Ina. Dan akhirnya film itu pun tamat. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton. Arigato, thank you, hatur nuhun, gozaimasu, wassalam.